Saya pin Bali nih ya. Dia pulang ja Rahayu aran. Dia Garahayu aran. Bener lagu tamu. Ya sekarang kita temui dulu. Langsung wah tamu menuju. Sepi jaga tuan. Ndek songel doang aran. Ya tetu-tetu wah daran anu gerugah balin dengan. Oke semeton, tiang sekarang sudah berada di ruangannya Pak Puji dan tentunya kita akan langsung masuk, tapi terlebih dahulu kita ada hal yang membuat mata saya terganggu. Kan itu. Ini kayaknya apa ya? Ada hewan yang apa ya menjadi peliharaan. Biasanya kalau di rumah itu hewannya imut ya, cantik atau enggak kucing gitu kan, tapi ini kok apa namanya penyu, kura-kura ini, tapi hidup apa enggak sih? Maton ambil tau balin kan Pak Puji, ambil tau ruangan angkan duduk doang. Iya pelot. Pantesan tuh. Aduh, langsung ada tamu sama Pak Puji ya. Sama Pak Pujinya kena berembe. Langsung aja tamu. Assalamualaikum. Nah, iya. Ini rumahnya, bukan ruang kerjanya Pak Puji. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tiang bisa duduk di mana ini? Oh, silakan. Duduk di sini, di sana, atau kita bisa berdua di sana? Oh, iya, di sini aja ya. Oke. Biar lebih dekat Tiang sama Pak Puji, mungkin Pak Puji bisa di sini. Mungkin di sana Bapak. Oh ya. Ini layaknya mengintegrasi. Oke, luar biasa. Saya deketan lagi biar kedengaran suaranya Pak Puji. Dari mana aja? Tiang tadi keliling-keliling, jalan-jalan, ya namanya tahun politik. Akhirnya Tiang pingin Tiang kenal namanya Pak Puji ini. Karena banyak terpampang foto-fotonya. Ini sosok yang ganteng, yang gagah, embe tau balik. Nah, bahasa Sasaknya seperti itu, Pak Puji. Ya, tapi ingin juga saya kenal gitu kan, seperti itu. Apalagi mencalonkan diri sebagai apa namanya DPRD Kota Mataram itu. Oh dia luar biasa. Ternyata ruangannya sejuk juga. Biasa saya baru kenal namanya AC. Masuk ruangan AC ini kayak masuk ke apa namanya, kayak berada di apa namanya tempat yang bersalju, dingin, sejuk. Supaya nyaman kerjanya, supaya nggak sumuk ya, nggak betah gitu kan. Iya gitu. Disesuaikan lah. Iya. Kalau di lapangan ya panas, kalau di kantor barangkali ya. Ini karena kegiatan ya, profesi saya kan kontraktor. Oh, kontraktor. Pagi kita handle kegiatan-kegiatan di lapangan, kantor, nanti siang baru ke lapangan. Oh, begitu. Itulah sehari-harinya. Berarti ini ruangan kerja untuk kantor kontraktor gitu ya? Ya, ini untuk profesi kontraktor. Oh iya. Ruangan kita. Sudah kemana saja? Oh, baru kesini aja sih. Karena yang lihat di pinggir-pinggir atau di lapangan itu yang cuma seperti itu loh. Hijau gitu kan, enak tuh pandang gitu kan. Iya. Karena juga kebetulan ada di jalannya ke sini, akhirnya mampir juga jadi gitu kan, luar biasa. Kak Puji, Yeah. saya pengen tahu sih karena ini kan
namanya kita berbicara masalah wakil rakyat gitu ya. Oh, berkaitan dengan legislatif. Benar. Wakil rakyat karena Pak Budi juga di sini berasal dari PKB juga gitu kan. Ya. Partai Kebangkitan Bangsa mencalonkan diri sebagai calon DPRD Kota Mataram. Ini baru pertama kali dicalonkan atau bagaimana? Jadi berkaitan dengan pencalonan di DPR, jadi memang baru kali ini. Sebetulnya begini, profesi saya sebagai kontraktor itu tidak luput atau tidak keluar atau memang harus berkaitan dengan politik. Oh. Iya. Dari awal dulu saya pernah memang ikut politik dengan partai yang lain. Iya. Sebelum di PKB ini, tetapi memang dalam hal perpolitikan memang saya tidak serius, hanya mencari teman di partai karena supaya apa? Memang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan profesi saya itu berkaitan dengan politik juga. Orang teman-teman yang duduk di parlemen juga. Akhirnya pada saat sana gitu ya. Pada saat Pak Ketua PKB Provinsi datang ke rumah, kita mau diajak, konsepnya sebetulnya memang sebetulnya bukan parlemennya, tetapi karena kegiatannya. Karena di PKB itu kan ada 4 kementerian, Kemendes, Kemenpora, Kemendikti, sama Kemensos. Kegiatan-kegiatan di pusat itu kan banyak yang kaitannya dengan daerah. Nah, kegiatan di daerah itu maksudnya ketua ini mengajak saya karena kontraktor sekaligus saya kan ketua KPNSI. Oh iya. KPNSI Kota Mataram, ya, gabungan pelaksana konstruksi seluruh Indonesia di Kota Mataram. Sehingga Pak Ketua ngajak saya supaya kegiatan-kegiatan di kementerian itu bisa saya handle karena sesuai dengan profesi saya yang tertarik. Iya. Dalam perjalanannya kita ikut partai, otomatis kita harus loyal karena sudah ikut kegiatannya, ikut semua kegiatan-kegiatan dalam bingkai PKB-nya, saya harus loyal terhadap partai. Nah, loyal terhadap partai itu otomatis mencari konstituen suara untuk partai. Ingat loh, nanti 2019 April kalau PKB menang itu dana desa 4 miliar loh nanti. Program yang bener loh. Programnya Kak Imin, Pradewi BP. Dana desa PKB menang, dana desa yang sekarang 1 miliar dinaikkan 4 miliar per desa. Jadi seperti itu. Jadi itulah PKB. Itu kalau PKB menang. Kalau PKB menang, nanti bisa seperti itu. Itu sudah dipampangkan di baliho-baliho besar di. Kalau dana desa ditambah 4 miliar, puncak baju saya nggak lagi. Jadi nanti desa semakin maju. Dapat gini lagi dia. Jadi untuk peningkatan pendapatan masyarakat desa, kegiatan masyarakat desa nanti meningkat sehingga memang akan merata lah. Itu desa, kalau ini kan kita masuk ke skupnya kota. Ya. Itu bagaimana kalau di kota? Ya. Kota kan juga ada desa-desanya. Ya. Kalau desa maksudnya di dana desa yang sekarang itu 1 miliar meningkatkan menjadi 4 miliar kalau PKB menang. Itu usulan dari gitu. Kemudian memang setelah saya duduk di pengurusan PKB sebagai bendahara umum, jadi memang diwajibkan untuk membesarkan partai dengan mencalonkan diri sebagai anggota parlemen dewan. Nah, setelah saya pikir-pikir, pertama orang yang berguna bagi masyarakat itu kan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya, saya berpikir kalau saya duduk di dewan bisa mewakili aspirasi masyarakat banyak, insya Allah mudah-mudahan dari pahala di sana, dan bisa mengusung aspirasi masyarakat, bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak, ya. Karena kalau nggak kita yang jadi politik, siapa lagi? Ya. Berarti ini asal mula dari pemikiran Bapak untuk maju sebagai calon gitu. Atau mungkin ada hal yang dilihat dari masyarakat, mungkin merasa empati buat masyarakat, merasa bagaimana, merasa gimana di kehidupan masyarakat belum berkembangnya masyarakat. Ya, saya melihat pertama itu, kedua memang di daerah saya sendiri di sini, di lingkungan saya sendiri, ternyata belum ada wakilnya. Jadi dari periode ke periode belum ada wakilnya, mungkin sehingga aspirasi masyarakat di daerah
saya khususnya umumnya di Kecamatan Mataram, ya. Ini yang di daerah di sini belum ada wakilnya di DPR, sehingga aspirasinya kesulitan untuk diperjuangkan di sana. Lah mudah-mudahan kalau saya duduk, karena apabila Gusti Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi saya duduk di sana, insya Allah ya bisa mewakili, terutama di masyarakat Pakutan sekitarnya dan umumnya Kecamatan Mataram. Nah, Pak Puji kan Puji Raharjo gitu. Iya. Aslinya dari mana Pak? Jadi saya numpang lahir di Jawa Timur, numpang ya? Ada juga lahir numpangnya. Karena memang saya hijrah ke Lombok ini tahun 90. Jadi 29 tahun, nggak terasa. Itu umur berapa itu berarti? Saya masih 26 tahun. Sekarang sudah 54 tahun. Udah beristri. Sudah punya anak, tapi masih kecil waktu itu. Jadi memang dulu saya ikut kerja itu dari kontraktor ya, kontraktor bapaknya Pak Haritanu, dari Pak Tanu Studio gitu. Di Surabaya. Jadi pegawai dulu. Ya, jadi pegawai dari mulai. Itu maksudnya buruhnya atau bagaimana? Dari mulai buruh, dari mulai karyawan, dari buruh sampai karyawan. Nah, karena pada saat itu ada temen yang ngajak ke sini dan informasinya di Indonesia Wilayah Timur kan lagi membangun, ya saya ikutlah, hijrah lah. Gitu. Kata Nabi hijrah itu yang menjadikan makmur, adil, makmur dan seterusnya itu hijrah ya. Kan? Iya, benar. Nabi Muhammad dulu kan untuk perjuangan agama juga hijrah. Nah, saya berpikiran kalau saya akan hijrah ganti mudah-mudahan mendapat berkah rahmat hidayah, ya lebih makmur dan lain. Alhamdulillah ya sampai sekarang ini ya karunia Allah ya saya bisa merasakan ya. Berarti nyakit juga waktu itu ya, ketika baru pertama menginjakkan kaki ke sini, kemudian terjun ke kontraktor dan kontraktor. Memang dari Jawa sudah kontraktor, sudah ikut tapi karyawan biasa. Ikut ke sini juga karyawan biasa tapi meningkat ya, dari logistik, dari asisten pelaksana, dari sini menjadi pelaksana, dari set manager, jadi wakil pimpinan operasional. Pada saat itu kita ke NTB kalau nggak salah langsung didinaskan di Bima. 2 tahun di sana, tahun 90 sampai 92 di Bima, lalu pindah ke sini dengan kondisi negara dari mulai Orde Baru sampai reformasi. Nah, pada saat saya ikut ke sini, ikut perusahaan yang masih Orde Baru. Nah, pada saat era reformasi saya sudah berdiri sendiri karena memang sudah lain birokrasi pemerintahan dan lain, sehingga saya pada saat era reformasi saya sudah keluar dari perusahaan itu dan saya berdiri sendiri dan sampai saat ini kontraktornya. Nah, kalau memang masalah legislatif ya itu tadi ya kepingin bermanfaat bagi masyarakat banyak. Kepingin bermanfaat bagi masyarakat banyak. Itu yang bisa mewakili aspirasi masyarakat yang perlu diangkat, perlu diteruskan atau diperjuangkan aspirasinya. Berarti yang pertama kali mendorong Bapak Pak Puji untuk mencalonkan diri siapa? Jadi memang karena saya berpolitik itu ya baru di PKB ini, ya Pak Ketua yang mendorong untuk berpolitik, mendorong untuk bukan atas inisiatif sendiri atau bagaimana? Awalnya seperti itu, terus kedua saya berpikir beristikharah ya, karena ya mungkin di sinilah saatnya kita berguna bagi masyarakat banyak di samping profesi kita sebagai kontraktor, dan itu masalah kemanusiaannya atau masalah masyarakatnya. Dan kalau masalah bisnisnya ya kita tetap berjalan, karena di bisnis kontraktor ini manajemen sudah berjalan. Kalaupun toh kita nanti insya Allah duduk di sana, kontraktor tetap berjalan. Ya, karena manajemen sudah berjalan. Semua tetap berjalan. Ya, jadi tidak terlewatkan. Kita hablum minanasnya ada, hablum minallahnya ada, bisnisnya ada, berguna bagi masyarakatnya ada. Ya, itulah yang kita harapkan. Hablum min amasongilnya. Hubungannya ke amasongil juga ada.
Oke, tapi paling tidak seorang calon pasti memiliki visi misi tertentu untuk bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa saya memang patut untuk berada di sini dan memperjuangkan aspirasinya masyarakat. Ya, jadi setelah saya berniat untuk mencalonkan diri, saya beberapa mungkin hampir setahun yang lalu sudah turun konsolidasi. Ya. Jadi memang saya mencalonkan diri ini tidak pakai politik uang, tidak pakai uang. Wah, money politik gitu ya. Ya, tidak ada money politik. Pakai sehingga program-program program unggulan saya sampaikan ke masyarakat. Oh, begitu. Ya, ada masalah kesehatan. Oh iya, masalah pendidikan dan UMKM ya. Ini terutama. Itu yang dipegang ya. Karena gini, di masyarakat kita di sini ada forum ya, ada forum masyarakat pemuda lingkungan desa Barat ini. Forum ini memang luar biasa bagusnya. Dan kebetulan saya sebagai penasehat di sana. Forum ini bekerja tanpa pamrih demi kemasyarakatan dan kemanusiaan. Seperti contoh untuk kesehatan. Kalau terutama orang-orang masyarakat yang tidak mampu, apabila ada masyarakat sakit, dari forum ini membantu dari mulai membawa ke rumah sakit sampai pembiayaannya, sampai mengurus BPJS-nya, sampai masyarakat tidak mengeluarkan uang. Jadi masyarakat tinggal terima saja begitu. Jadi kita bantu semaksimal mungkin sampai masyarakat ya, terutama yang tidak mampu tidak mengeluarkan uang sama sekali. Membantu sepenuhnya. Ya, sepenuhnya dari mulai masuk rumah sakit mengurusi BPJS-nya sampai kalau oknum kita urusi dan sampai pembiayaan kita urusi sehingga masyarakat itu sampai tidak mengeluarkan uang, terutama yang tidak mampu. Jadi bantu sampai seperti itu. Kan banyak masyarakat di sini yang nggak tahu caranya bagaimana caranya masuk rumah sakit, caranya bagaimana BPJS dan lain. Di forum ini sudah lengkap di sana, tim-timnya. Ini yang kesehatan, yang pendidikan. Jadi pendidikan ini yang sudah kita lakukan dengan forum. Apabila ada masyarakat yang tidak bisa masuk ke sekolahan yang di lingkar, kalau di sini di Pakutan ya di PSAN, di sini SMP, SD maupun SMA. Apabila kesulitan masuk dalam lingkup dari kelurahan ini, kita bantu untuk komunikasi dengan sekolahnya, bahkan dengan bisa sampai kepala dinasnya. Bahkan kalau memang kesulitan kita menghadap Pak Wali, karena Pak Wali juga sudah akrab dengan masyarakat di Pakutan khususnya. Ya, itu masalah pendidikannya. Sampai kalau memang kesulitan nanti karena ada masyarakat yang nggak mampu sehingga sudah lulus nggak dapat ijazah ya. Jadi karena nggak mampu untuk ngambil, kita yang akan berjuang untuk supaya mengambil ijazah bisa keluar tanpa membayar sama sekali. Dan itu memang biasa sering terjadi. Ya, sering terjadi. Kemarin memang sampai bukan di sini aja, di tetangga sebelah sana ada 2 orang yang sudah 3 tahun nggak bisa, tetap kita sampai kita urusan sampai ke ombudsman. Terus terangkan tidak itu mampu. Biasanya permasalahannya apa di sana? Karena tidak mampu bayar SPP, syarat-syaratnya, SPP-nya dan nggak sekian, dan ada mungkin dana-dana yang mungkin kewajibannya belum nggak bisa bayar sehingga memang orangnya sama sekali memang orang nggak mampu. Jadi tinggal menyelesaikan itu. Nah, kita tanya apa masalahnya dan kita bantu kalau memang itu perlu dibantu dan memang sangat perlu dibantu. Ya, alhamdulillah beberapa lingkungan ada. Jadi bukan di lingkungan kita saja. Jadi kita sanggup dengan terutama di Kecamatan Mataram bisa sinergi dengan tim-tim dengan lingkungan yang lain, pemuda-pemuda yang lain. Makanya kita sebagai contoh dengan lain, forum yang kita punya ini sangat bermanfaat. Bukan di satu lingkungan saja. Bukan. Jadi kita kalau konsolidasi dengan lingkungan yang lain, kita tawarkan, ayo kalau di sini bentuklah tim atau bentuklah pemuda yang bisa membantu masyarakat nanti sharing dengan kita. Bagus terutama di lingkungan yang saya tempat ini. Dan itu tim-tim itu yang akan memperjuangkan nasib pendidikan yang ada di sini, di Kota Mataram. Membantu program kita juga. Karena memang saya berniat untuk mencalonkan diri tidak didampingi dengan tim dari sini. Jadi bukan saja
mensukseskan saya duduk di sana, tetapi pada saat saya duduk di sana tim tetap saya pakai nanti untuk mengakomodir ya konstituen atau lingkungan mana yang mungkin perlu aspirasinya ditampung dan mengingatkan saya barangkali pada saat reses dan lain-lain. Jadi itu tim tetap mendampingi saya, sehingga memang saya duduk di sana bukan setelah duduk terus lupa daratan terus karena memang kalau hanya mencari pekerjaan bukan di sana. Jadi kalau saya sudah punya pekerjaan dan di sana ya karena supaya bermaslahat bagi masyarakat badannya, hak-hak masyarakat, insya Allah satu rupiah pun nggak akan kita pakai untuk pribadi. Seperti rasa harus masyarakat tidak harus masalah semua oleh karena itu saya harus didampingi oleh tim dari yang bisa mengingatkan namanya manusia namanya manusia. Bisa banyak pekerjaan hilaf segala macam lupa gitu kan, hanya tim ini yang mengingatkan. Jadi 3 hal itu, kesehatan, pendidikan, dan 1 MKM. Jadi banyak MKM kita program ini memang karena di wilayah kita terutama di kecamatan Mataram banyak pengusaha kecil menengah benar. orang jualan nasi, orang jualan cendol, orang jualan bakso banyak sekali. Ini yang perlu kita perhatikan nantinya. Ya, dari masyarakat nanti ada aspirasi maunya gimana, kita sinergi. Berdiskusi apa masalahnya, modal dan lain-lain. Nanti kita bicarakan di sana. Karena banyaknya industri kecil dan masyarakat yang ekonomi usaha menengah dan kecil dan menengah ini banyak sekali, istilah perlu kita. Dan itu memang harus ditumbuh kembangkan. Harus ditumbuh kembangkan. Kalau memang itu potensinya bagus, kita kembangkan, ya kita kasih support dan lain sebagainya. Tiga hal prioritas yang harus harus dijalankan ini di wilayah Kota Mataram sendiri. Asal jangan kalau biasanya kan pas mencalonkan diri hal-hal semacam itu, iming-iming semacam itu sering diumbar-umbar oleh para calon, hingga akhirnya masyarakat sering tertipu dengan itu, hingga timbullah istilah paus caleg gitu kan. jangan seperti itu. Untuk menghindari itu, makanya saya tetap punya komitmen, punya kontrak politik juga dengan masyarakat, dan untuk menghindari hal-hal yang tadi seperti disebutkan, makanya dari teman forum harus mendampingi saya sampai kalau jadi 5 tahun ke depan. Tetap saya minta didampingi untuk tim-tim ini supaya mengingatkan saya supaya enggak. Kalau saya bisa mengingatkan juga. Nah, bisa juga. Jadi pada saat orang kelupaan, pada saat kampanye waktu persiapan coblosan janji ini, ada yang mengingatkan dari tim kiri kanan nanti dari forum mengingatkan. Pak di Presiden sana kemarin pernah janji katanya mau bantu si A. Ada yang mengingatkan. Jadi saya tetap walaupun jadi tim ses ini bukan berhenti pada saat mau mencalonkan, tetapi saat jadi pun tetap saya didampingi oleh tim ses yang di sini forum ini. Sudah ada kontrak politik seperti itu. Jadi tetap didampingi walaupun saya di sana, nanti duduk di sana, jangan dibiarkan, ya diingatkan dan ditampung konstituen-konstituen yang dulu memikirkan kita harus prioritaskan apa aspirasinya, keinginannya yang bisa kita akomodir. Ada yang mengingatkan tetap, bukan diri sendiri. Tapi jangan lupa Pak, jejak digital juga sangat keras. adanya media-media yang juga mudah merekam gitu kan. Tapi sosok Puji Raharja tentunya kita akan lebih kenal lebih jauh gitu kan. Bukan ketika Pak Puji kelihatan di baliho, kelihatan di pena segala macamnya, bahwa kita tahu bahwa itu Pak Puji. Tapi bagaimana sih aktivitas keseharian dari Pak Puji? Nanti kita akan mungkin bisa keliling-keliling di sekitar rumah. Boleh. Sekarang boleh. Mari. Sip, luar biasa. Ini memang ruang tamu Pak. Ini ruang tamu dari rumah Pak Puji. Kalau ada tamu ya di sini. Saya nggak punya beruga saya. Biasanya kalau di Sasa itu orang tamu banyak di beruga. Nanti saya kirimkan beruga. Ya. Beruga-berugaan tapi. Ini tadi kita berada di ruang kerja Pak Puji sendiri. Sekarang kita pengen tahu sih lebih detail, lebih rinci bagaimana sih suasana rumahnya Pak Puji sendiri, biar masyarakat juga tahu gitu kan. Oh, sosok Pak Puji seperti ini ternyata gitu kan, seperti itu. Oke, kita mau kemana ini? Mungkin kita bisa jalan-jalan sedikit. Oke. Ya. Kita ke ruang tamu. Ya, yang lebih
Enak. Oke, mungkin di sini. Wow. Oke. Mungkin sambilan kita ini apa nih Pak Puji? Ini ada piala-piala sini Pak Puji. Pada saat itu kita pernah juara 1. Jadi di perusahaan ada kompetisi. Jadi juara 1 single putra. Oh, begitu. Juara 2 double putra. Jadi pada saat sekitar tahun 95-an ini. Udah lama berarti ya. Jadi kita juga punya hobi olahraga bulu tangkis. Oh, sering apa namanya? Main bulu tangkis juga Pak Puji. Kalau bulu tangkis di daerah itu mulai belum ada listrik itu ya, dulu pakai strongking itu ya. Oh iya, lampu minyak itu. Strongking. Strongking namanya, lampu minyak itu. Iya. Iya, memang kalau di sini strongking. Iya, strongking. Strongking namanya. Iya. Strongking namanya. Masih pakai itu ya? Ya, belum ada listrik. Wah, jadi bulu tangkis pakai itu di kampung. Gimana rupanya bulu tangkis pakai itu? Lihat tapi Pak. Kelihatan ya, kelihatan strongking kiri kanan ya. Atau mungkin bolanya juga dipasangin lampu. Tapi gemar juga berolahraga berarti ya. Hobi kecil olahraga, sepak bola. Begitu luar biasa. Emang supel juga ya Pak. Seneng olahraga. Selain itu hobinya apa Pak? Ya ada hobi nyanyi juga, sehingga emang kita punya sound system ya, barangkali kalau. Oh, ada sound system juga. Kalau mungkin punya hajat silahkan pakai sound system kita. Oh gitu. Sound system juga kita bisa nyanyi loh. Bisa nyanyi, saya tes loh ini. Boleh ya? Boleh. Kita tes nanti. Kalau Pak Puji ternyata orangnya bisa nyanyi juga. Bisa. Dangdut, pop. Terutama dangdut pop boleh, tapi dangdut hobi kita nih. Oh, dangdut hobinya. Pasti lagu-lagu Rhoma Irama. Wah, itu. Biasalah, tahun 90-an. Tahun 80-an seperti itu. Gitu, ya. Oke, itu seneng nyanyi, seneng olahraga juga. Hidup ini kan sebetulnya ada 4 hal ya. Oke. Terutama ibadah itu wajib ya. Ibadah wajib. Bekerja itu juga wajib juga. Nah, kemudian supaya kita ini bisa menikmati hidup. Iya. Ada hiburan dan olahraga. Ada hiburan dan olahraga. Keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup. Jadi pertama memang harus ibadah wajib karena kita emang hidup ini harus bertakwa kepada Tuhan kan. Iya benar. Kedua, bekerja itu untuk menghidupi keluarga. Benar. Dan kalau bisa bermanfaat bagi orang banyak, kita bisa mempekerjakan orang banyak, itu kan ya, punya manfaat. Ketiga, olahraga supaya hidup tetap sehat. Wow. Ya, benar. Kelihatan. Semangat yang tinggi. Kelihatan dari wajahnya Pak Puji itu masih muda. Umurnya berapa Pak Puji sekarang? Sekarang 54. Tuh kan? Saja yang umur masih 20-an. Makanya kalau udah kayak gini. Olahraga ini kan sama dengan silaturahmi ya. Bisa di sana bisa teriak, bisa nyumpah, istilahnya kan bisa. Oh, olahraga teriak. Iya, Pak Puji suka teriak juga. Tangkis semes itu keras-kerasnya. Asik, kapan kita bisa main Pak Puji? Kapan-kapan. Kita disediain gedung nanti. Nah, olahraga kita apa ya itu kita. Terus yang keempat hiburan kalau hobinya kita hiburan apa? Mungkin sukanya nyanyi, rekreasi, sukanya nyanyi. Nyanyi sebenarnya hobi. Saya hobinya lain Pak Puji. Saya suka mempermainkan. Mempermainkan apa ini? Memainkan bola maksudnya. Bawa ke sana bukan memainkan hati perasaan perempuan gitu. Seperti itu. Oke, berarti senang olahraga ini buktinya kalau Pak Puji itu berprestasi juga di bidang olahraga gitu kan. Pak Puji, kita lanjutkan tadi itu masalah keinginan Pak Puji untuk bagaimana 3 hal yang tadi itu, pendidikan, kesehatan, kemudian sambil tidur UMKM. Oh iya. Sambil duduk. Tak kira sambil tidur tadi. Oke, sambil duduk aja. Oke. Kita duduk. Nah, kita lanjut berbicara masalah. Oke, kita sekarang 3 hal. Ini hal yang sangat penting sekali memang, pendidikan, kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, khususnya untuk generasi-generasi di bidang pendidikan misalkan. Kemudian ada UMKM, memang dibutuhkan oleh masyarakat kita yang karena notabene kan masyarakat kita ini banyak sekali pedagang-pedagang atau banyak sekali yang mereka lakukan dan itu yang tidak terurus gitu kan, khususnya di Kota Mataram. Nah, karena kalau kita bicara masalah kesehatan Pak Puji, apakah di kesehatan kita itu kayak seperti apa Pak Puji, khususnya di Kota Mataram ini? Udah terurus kah atau mungkin ada yang belum gitu? Ya. Sebetulnya program pemerintah tentang kesehatan itu sebenarnya sudah lengkap. Udah lengkap. Tinggal
follow up terhadap masyarakat ya. Jadi memang harus ada, sebenarnya sudah dibentuk kader-kader itu sudah tentang kesehatan. Benar, sudah. benar. Ya mungkin tinggal kita dari forum dari masyarakat sendiri bagaimana membackup ya potensi-potensi yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Iya. Ya seperti tadi saya ceritakan bahwa terutama masyarakat yang kurang mampu, yang mungkin karena pemerintah belum sampai menjamah ke sana. Inilah gunanya kita. Ya. Oh iya. Kita membantu sepenuhnya membantu mengurus untuk dari mulai haknya dan kewajiban-kewajibannya. Ya, tetap kita mengurus sehingga mengurangi beban-beban terutama masyarakat yang tidak mampu. Benar. Ya, seperti itu. Permasalahan di masyarakat kan sekarang ini, masyarakat selalu mengeluh tentang pelayanan. Ya. Kemudian selalu mengeluh tentang biaya. Ya. Apakah Pak Puji akan memperjuangkan atau mungkin pelayanan? Oke, jangan ke rumah sakit, kita yang ke sana. Ya. Seperti itu. Itulah salah satunya. Oke. Jadi program pemerintah sudah ada BPJS. Ya. Ada BPJS Mandiri, BPJS pemerintah. Benar. Bermacam-macam apa itu namanya, program ya. Program, benar. Cuman memang namanya masyarakat penduduk Indonesia itu kan banyak sekali. Masyarakat di Pakutan sendiri kan kalau DPT-nya sekitar di Pakutan di lingkungannya 2.000 orang. Iya. Jadi kalau pemerintah mengurusi sekian banyak kan, kalau nggak dibantu dengan kita seperti ini, dari kader-kader, dari mulai forum-forum seperti Benar. ini. Inilah yang nantinya kita kembangkan dan kita pelihara untuk tujuannya meringankan masyarakat. Nah, Kembangkan kita pupuk, kita pelihara hal seperti itu, seperti ada di daerah-daerah, ada di kampung-kampung ada forumnya seperti ini, yang mungkin di kampung-kampung yang lain belum ada forum, belum ada untuk memudahkan mengumpulkan untuk bikin wadah masyarakat ya. yang punya potensi di forum seperti ini. Mm-mm. Banyak sekali potensi di forum ini. Ada yang ahli IT, oh gitu, ada yang ahli bangunan, ada yang ahli tukang las, banyak di sana. ada yang ahli perasaan juga. Jadi, kan banyak juga masyarakat kita itu kan takluk dengan perasaan. Siapa tahu kan ada gitu. Jadi bagus sekali di sana. Sehingga masyarakat kadang-kadang ada anak muda yang sudah tidak ada kegiatan untuk sekolah segala macam, kegiatan daripada kegiatannya yang lain-lain. Benar. Ya, ngadep botol. Ini kalau di forum nanti kita diarahkan ke sana ya. Banyak hal yang perlu kita. Berarti sekaligus ya. Jadi sekaligus mengarahkan masyarakat ke hal-hal yang positif. Ya. Jadi jangan sampai ke hal-hal yang negatif dengan mengadakan atau menciptakan satu forum gitu kan, media lah sebenarnya, mediasi masyarakat. Oke. Selain itu kalau dibilang kesehatan ini kan masyarakat tuh banyak mengeluh tentang masalah biaya ini, atau mungkin masalah mahalnya biaya. Ini yang menjadi prioritas keluhan masyarakat. Keluhan pertama masyarakat, biaya mahal, saya nggak bisa gitu kan, seperti itu. Ya, akhirnya masyarakat kadangkala banyak yang oke lah sakit, kalau nggak parah baru ke rumah sakit atau baru ke dokter gitu. Bagaimana Pak Puji menanggapi itu? Jadi kalau pemerintah memang sudah ada program yang tadi oke lah, BPJS. BPJS. Jadi nanti kalau mungkin saya duduk di sana, hal-hal seperti ini insya Allah dengan dibantu dengan tim-tim akan apa kira-kira yang perlu kita lakukan di sana. Benar. Ya, kan aspirasi dari masyarakat ini akan kita bawa ke sana, kita perjuangkan di sana nanti. Oh, kalau kita duduk di sana, kalau kita di masyarakat di sini belum ada wakilnya, mau kemana? Untung di sini ada seperti bentuk forum, ada yang bantu di luar pemerintah. Tapi di sana di pemerintah itu kan ada kalingnya, ada RT-nya. Ini memang harus sinergi supaya membantu masyarakat seperti ini berkaitan dengan pemerintah. Dan kita kalau duduk di sana kan ada aspirasi dari masyarakat. Ini banyak, ini mahalnya seperti ini dan lain-lainnya. Nanti kita apa yang perlu kita bicarakan di sana, kita perjuangkan di sana. Oke. Siapa tahu kan ada kartu, kartu sakti yang dikeluarkan. Kaitannya dengan itu sudah menjadi nanti presiden siapa jadi. Kalau presiden jadi di 01 memang banyak kartu, itulah yang nanti kita follow up, kita jembatani. Kalau memang duduk di sana kita follow up, kita jembatani, kita perjuangkan, kita bantu uruskan, memudahkan. Kalau itu yang presiden 01 kan programnya kartu. Kalau presiden
02 programnya apa ya, Iya. siapapun presidennya nanti kalau kita duduk di sana kan memperjuangkan program pemerintah dan Siap. aspirasi masyarakat, kita sinergi, kita satukan, padukan kan. Gitu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana ketika mungkin Pak Puji mungkin nanti insya Allah duduk di kursi akan tetap berdiskusi sama masyarakat, akan tetap turun ke masyarakat. Selalu memang namanya juga wakil rakyat. Kalau nggak merakyat ya apa namanya itu? Pengkhianat namanya. Pengkhianat. Pengkhianat. Saya yang langsung menggetok Pak Puji. Iya itu, jangan khawatir bahwa saya tetap didampingi oleh tim yang mengingatkan saya ada yang Oke, luar biasa. memang harus sebetulnya kalau sudah duduk di wakil rakyat kan kita harus mencari aspirasi rakyat ya. Apa di sana kita turun ya. Ya memang hobi kita memang sebetulnya saya punya hobi itu bermasyarakat, hobi berteman banyak, bersaudara banyak, berorganisasi banyak. Sehingga memang saya ada beberapa organisasi yang saya ikuti karena saya hobi bermasyarakat, hobi berteman. Hobi bersosialisasi lah seperti itu. Bahwa saya di Kapensi, saya ketua Kapensi Kota Mataram. Oh iya di ya. KONI, saya sebagai bendahara umum KONI NTB. Oh. Ya. Di ada salah satu Itu KONI NTB. Ya NTB. Ya. Terus di PKB memang ini adalah politik, saya sebagai bendahara umum juga di provinsi NTB di PKB-nya. Yeah. Oh, Terus iya. saya ada satu juga programnya waktu itu programnya kemaritiman. Saya ketua Aspitindo, Asosiasi Perusahaan Maritim dan Tangkap Ikan Indonesia. Banyak sekali, Pak. Ya, karena hobi berorganisasi, hobi berteman. Enggak apa namanya pusing dengan hal sebanyak itu, apalagi sekarang mengolah Ya. apa namanya menghadapi namanya politik masuk ke dalam ranah politik ini. Tinggal bagaimana kita sistem manajemen delegasi. Ah. Manajemen delegasi itu apa yang bisa didelegasikan supaya nggak dipikir sendiri. Oh iya. Beberapa organisasi bukan saya bekerja sendiri, di sana ada tim. asisten, ada tim lengkap. Jadi kita tidak bekerja sendiri. Benar, Inilah benar. sistem delegasi. Nah, kalau di proyek saya bukan kerja sendiri, saya direktur hanya mengendalikan, yang lain yang kerja kan ada asset manager, ada pelaksana, ada logistik. Itulah sistem delegasi. Gitu. Mantap. Tapi kalau di sini gimana sistem delegasinya di keluarga nih? Tinggal berapa orang di sini, Pak? Keluarga saya ini saya satu istri dua anak. Oh, satu istri dua anak. satu Tak kira kebalik gitu, Pak. Santai dulu. Oke, satu istri dua anak. Ya, jadi sudah satu cucu, Oh, ya. udah ada cucu. Sudah. Masih muda gini udah ada Gitu cucu. ya. Oke. Maunya muda terus itu, nggak mau tua. Iya. Makanya harus olahraga dan hiburan. Asik, hiburan, olahraga itu hal yang terpenting Itu tambahan untuk hiburan, menyehatkan ya. tubuh gitu ya, Iya. luar biasa. Satu istri, dua anak. Anaknya sekarang berada di mana? Yang satu kebetulan tinggalnya di Lombok, Iya. di Karangboya juga. Oh Di gitu, Gerhan, ya. Sama ada cucu, jadi paginya membantu saya sebagai kontraktor, siangnya dia ada kafe dan barber di ada Java, ya. bangun usaha juga. Ya, usaha barber dan kafe, ada 2 tempat. Jadi yang satu di dekatnya Pesentrum, silakan kalau rambutnya agak panjang-panjang ke sana langsung. Oh, gratis, Pak? Ya boleh gratis. Pulangnya bayar. Ya kira gratis. Ada kafe juga tuh Ya, sana. barber dan kafe, dan buka lagi sekarang di ruko di Kafe apa itu? tongkrongan anak-anak muda gitu ya. Menunya apa aja? Menunya ya makanan kecil ya. Dari mulai nasi goreng, ada roti-roti bakar segala macam. Ada beberapa kafe di sana. Free order ya? Ya, tapi no alkohol. Nah. Tidak ada alkohol di sana. Boleh nanti kita ke sana. Boleh. Cangkruk. Dan lokasinya sangat strategis di dekat epicentrum nih. Oh Dekat gitu. mall, jadi. Keluarga kecil berarti, Pak ya? Iya, terus yang kedua perempuan masih SMA kelas 2. Saya pondokkan karena perempuan, saya pondokkan di Malang. Jadi sambil pondok hebat. modern, jadi sekolahnya SMA tapi di lingkup pondok. Di lingkungan pondok. Ya, mudah-mudahan jadi anak Amin. solehah. Amin. Dan kita karena perempuan ya, dan kebetulan memang saya nyari pondok yang kiainya bisa memperhatikan anak kita, bisa akrab dengan kita, sehingga memang yang udah kegiatan-kegiatannya dipercaya selalu lah gitu ya. diinformasikan. Dan alhamdulillah perkembangannya bagus sekali. Udah berapa tahun di sana, Pak? Mulai kelas 1, berarti 2 tahunan. Hebat. Kelas 2. Ya. Terus istri di mana nih? Kebetulan istri juga bisnis ini. Wow, Jadi istri saya juga- bisnis juga, pantesan rumah gede kayak gini. Jadi di sini hanya tinggal saya, istri dengan
ART, asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Ada sanggar senam ada. Oh, ada sanggar senam juga. Ada di belakang. Boleh dong kita lihat. Boleh, butik juga boleh dilihat. Boleh ke sana. Tapi perempuan bajunya, kalau mau pakai baju perempuan silakan gratis. Aduh, Bapak ini mengarahkan saya pada pekerjaan malam dong. Siangnya, Pak Iman, kalau perempuan. Siangnya lain, malamnya lain gitu. Oke, boleh dong kita ke sana, Pak? Butik? Iya, kita pengen lihat. Silakan. Katanya ada sanggar senam, kemudian ada butik juga di sini. Istri juga ikut asosiasi IWAPI, jadi begitu. Ikatan Wanita Muslim, Pengusaha Muslimah Indonesia, IWAPI. Wow. Ya. Jadi banyak, kalau siang ini banyak kegiatan bisnisnya, jadi banyak kegiatan di luar. Keluarga pengusaha berarti, Pak ya? Dan ada pengajian yang setiap seminggu 2 kali juga ada. Ada ya? Ya, silakan. Kalau istri itu jangan, kita senangkan, karena suami itu wajib menyenangkan istri. Nah, ini dia. Ini dia yang menyentil saya ini. Jadi urusan hutang urusan suami. Jadi istri tidak boleh tahu. Oh, jadi begitu. kita senangkan, silakan istri senang mau apa kita senangkan. Gitu ya, istri senang mau apain gitu ya, Pak ya? Istri senang, doanya pasti bagus. Doa istri ada sebagian daripada rezeki kita gitu. Oh, begitu. Serah istri senang. Jadi Yang penting istri. yang penting saya senang juga dia. Ya, bener. Jadi yang penting satu, jangan sampai menyakiti istri. Jangan Ya, sampai polanya menyakiti. ya, apapun di luar benar. yang jelek jangan tahu istri, yang Hebat. baik-baik tahu istri. Sehingga istri senang. Dibebaskan begitu saja tapi, Pak. Ya, karena kita sudah tahu karakter istri bagaimana. Oh iya. Menunjukkan sebagai istri yang muslimah. Makanya istri harus muslimah. Oh iya. Harus istri salehah. Oh. Jangan istri yang nggak jelas. Ya, karena dia muslimah salehah ya kita percaya kegiatannya kan pasti positif, Asik. yang negatif. Oke. Makanya kalau yang masih bujang-bujang, carilah istri yang salehah, yang muslimah. Asik. Jadi tahu sekat-sekat mana yang jelek, mana yang maksiat, mana yang pahala, mana yang itulah, supaya kita sama-sama kita percaya istri percaya kita. Sip. Insya Allah kita dunia ini Aman. indah sekali. Kita Itulah. mencari kan hidup itu kan harus bahagia. Benar-benar. Di akhirat nanti juga masuk surga kan. Asik. Benar, itu yang dicari ya. Dunia dan akhirat itu senang gitu ya. Dan Aduh. hidup di mana saja, di mana bumi dicak, kita harus bermasyarakat, harus senang. Jangan sampai hidup di sini terus dengan tetangga. Nah, jangan sampai itu. Kayaknya hidup dimanapun kita harus merasa senang dan bergaul yang menyenangkan. Yang menyenangkan. Perluas silaturahmi maka hidupmu akan indah. Ya. Hebat. Ini dilanya 1970. Oke, Pak, kita langsung ke sana. Dari rumah ini jadi rumah lengkap. Jadi yang kanan ada rumah, yang kiri butik, yang atas kantor, yang di belakang sanggar senam. Oh, memang rumah ini satu atap gitu, Pak ya, berarti. Rumah lengkap. Rumah lengkap. Nah, ini butiknya. Oh, ini butiknya. Ya. Banyak baju ceweknya. Memang khusus cewek dari. Ini khusus cewek ya. Ini khusus ibu-ibu. Sorting dagangan-dagangannya. Ini apa nih? Oh, kaca. Oh, ini ya. Luar biasa memang kalau kita bersama. Ini usahanya Ibu. Ya. Ini udah lama berarti Dari mulai dijalani. zaman saya di Bima itu tahun 90 memang dia memang hobinya memang dibiarkan gitu aja, Pak. Memang ya dia memang nggak mau diem, jadi bisnisnya banyak sekali. Dulu mah kanvas plastik juga dirubah, di samping diolah. ini juga ada bisnis di samping butik juga alat-alat kecantikan. Alat kecantikan. Nggak mau diem, jadi emang buka aja nggak apa, Mas? Oh, itu anunya apa, Bi? Enggak, ini ada bonekanya yang nyangkut. Nah. Ada boneka. Oh, ini ya butik. Dan ini memang diam di sini saja atau mungkin pemasarannya juga keluar? Pemasarannya karena atau lewat online? Jaringan teman-teman. Jaringan teman-teman. Kalau ada teman, ada satu kumpulan juga pesen yang bagaimana bentuknya, ya ngambil. Temen juga banyak, jadi jaringan dengan temen yang Oke. Ini butiknya. Sekarang kita langsung ke
Sanggar senam, kita senam-senam. Kita joget-joget. Kalau Pak Puji juga senang ini, senam juga? Jadi kalau senam saya fungsikan alat peraganya di sana. Oh, ada alat peraga juga. Wah, ini lengkap ya rumahnya. Ini rumah sehat kayaknya. Ini ada ini juga ya. ini bagian teringan ya dari fitness ini, kayaknya nggak ada bebannya ini. Luar biasa, ada tempat fitness. Jadi alat fitnessnya itu karena lengkap ya. Oh begitu. Jadi, ini tapi tetap difungsikan, Pak. tetap fungsi Untuk dia. siapa ini? Jadi untuk nyonya, jadi nyonya itu ada hari seminggu 3 kali. Oh, seminggu ya, 3 kali. Matrasnya. Masyarakat juga bisa ke sini gitu? Bisa, untuk umum ini. Oh, untuk umum. Bukan Itu bisa sehat, sih ya. Luar biasa. Ini bisa sehat di sini. Ya. Ini luar biasa, peralatannya juga lengkap ini. Ya, silakan. Saya biasanya olahraga kalau pagi treadmill dulu, kira-kira 20 menit, ya. Kita set up. Mungkin di sana saya baru Udah set up. Ya. Angkat beban ya. Bisa silakan kalau mau menggunakan gratis. Gratis. Ya. Setiap hari. Setiap hari gratis. Kapan saya ke sini nanti? Maksudnya kalau saya ada temennya lebih enak ya, rame-rame gitu. Lebih rutin. Ini kan kadang-kadang saya seminggu 2-3 kali. Oh begitu. Treadmill dulu ini kan untuk mengukur untuk supaya pemanasan ya. Benar. Kalau sampai punya jantung mungkin 10 menit aja sudah gak kuat. Udah kuat gitu ya. Kita kecepatannya bisa ditingkatkan. Ya, biasanya 20 menit sudah keluar kopios gitu ya. Lalu nanti saya set up di sana. Oh iya. Baru akan ya, supaya kita kencangnya. Ini bagian dari juga, bagian dari program Pak Puji juga. Program olahraga. Kesehatan Ya, itu ya. kesehatan tadi. Oh, oke, luar biasa. Tapi nanti kalau dari kesehatan kita menuju ke pendidikan tentunya. Ya. Nah, pendidikan sekarang ini. Pendidikan memang seringkali menjadi kendala juga bagi masyarakat. Karena ini kan pendidikan ini salah satu meningkatkan kualitas atau mungkin indeks masyarakat gitu seperti itu. Nah, kalau di Kota Mataram, satu hal pendidikan ini kendalanya apa selama ini, Pak Puji? Sebenarnya kalau pendidikan pemerintah sebenarnya sudah berupaya bagaimana supaya rakyat Indonesia itu kan punya hak untuk pendidikan kan. Ya. Dari mulai SD sebenarnya sudah program-program tidak membayar gratis kan. Dari mulai SD, SMP, SMA bahkan SMA sudah pemerintah sudah mencanangkan program-program pendidikan gratis. Pendidikan gratis, ya. Beasiswa. Ya, beasiswa. Malah sekarang gubernur yang baru malah untuk merubah mindset orang Indonesia itu kan diberangkatkan setahun 1.000 orang. Benar. Ini kan salah satu beasiswa ke luar negeri gitu ya. Nah, supaya untuk merubah mindset orang Indonesia supaya modern. Ya, modern itu kan banyak sekarang era bebas ini kan orang nganggur jadi LSM. Untuk merubah hal seperti itu, gubernur itu punya program untuk memberangkatkan atau menyekolahkan atau menukar mahasiswa setahun 1.000 orang, dulu 100 orang pada beliaunya masih di Jakarta. Oke. Untuk program pendidikan ke masyarakat, karena pemerintah sudah mencanangkan atau memberlakukan program-program sekolah gratis, tinggal kita bagaimana kita meneruskan ke masyarakat ya. Oh iya. Sering-sering untuk bersosialisasi ke masyarakat untuk apa kendalanya apa yang itulah kembali ke aspirasi ya. Tapi kalau menurut Pak Puji sendiri, hal yang masih kurang dari peningkatan pendidikan di masyarakat ini apa deh, khususnya di Kota Mataram? Saya rasa kalau namanya kurang ya, di pendidikan ini kan setiap tahun sarana prasarana ditingkatkan semua ya. Bahkan sekarang AC ya supaya nyaman untuk belajar. Itu supaya udara di dalam itu nyaman. Ya mungkin yang kurang karena sekarang baru SMA, SMP dan SD perlu untuk kenyamanan ruangan, fasilitas segala macam. Fasilitas di dalam supaya nyaman belajar. Itu pasangin AC. Nah, AC semua. Siapa tahu di tiap pojok itu AC. Ya artinya di tiap ruangan ada AC. Beku. Di tiap ruangan ada AC. Tapi emang
Tapi emang sangat dibutuhkan atau bagaimana itu? Kalau emang di SD SMP juga harus gitu. Sebetulnya kalau nyaman di tempat kan bisa fokus belajar juga. Iya, iya. Arahnya ke sana. Memang masyarakat tidak semua bisa di AC ya. Di Benar. AC kan masyarakat tidak semua AC. Tetapi Iya. dibiasakan aja. Supaya apa? Gurunya juga nyaman untuk di dalam ruangan sehingga fokus untuk belajar mengajar ke murid. Muridnya juga bisa nyaman. Jadi mungkin kalau panas kan Gerah, konsentrasi buyar gitu kan. Usul saya mungkin ini semua pendidikan ini supaya kayak kantor, kalau ada AC-nya kan nyaman bekerja. Tapi risikonya kan nanti ketika fasilitas itu banyak, nyaman, kemudian ada AC, kemudian meja juga bagus. Risikonya pada ini, biaya. Nah, itu lagi, biaya lagi. Kepeng-kepeng balik. Nah. Ya, sebenarnya kan memang semua menimbulkan biaya, tetapi tergantung presidennya bagaimana memperoleh biaya ya, dari apakah itu dari kemampuan mengelola kepemilikan atau mengelola bumi pertiwi ini bisa dikelola seperti tambang, seperti destinasi wisata. Di sana kan untuk memperoleh devisa kan dari sana. Benar. Dari kekayaan Indonesia ini untuk mulai bukan hanya mengandalkan utang saja, jadi produksi ditingkatkan supaya ekspornya meningkat, kan dari situ. Jadi tergantung bagaimana pemerintah mencari uang sehingga bisa memikirkan yang seperti pendidikan perlu biaya seperti tadi itu. Benar. Berarti Pak Puji juga akan memperjuangkan itu dong. Ya, seharusnya gitu kan. Kalau di sana nanti banyak hal yang kita pikirkan dan kita perjuangkan. Ya, yang tidak mampu, oke, sekolah gratis. Yang putus sekolah, oke, masuk lagi gitu kan, seperti itu. Dengan memberikan kemudahan-kemudahan tentunya bagi mereka. Karena kendala mereka yang pasti itu. Hal utama itu biaya. Kepeng gitu kan. Dia ada kepeng yang kado sekolah, ada kan seperti itu. Itu pendidikan. Kalau di Bima kan Tiwara Piti, Tiwara Karawi kan. Ah, iya. Tiwara Karawi, Tiwara Piti. Iya, UUD itu sebenarnya ujung-ujungnya duitnya. Oke, kita kemana lagi nih, Pak? Taman depan atau gimana? Katanya tadi mau karaoke, mau nyanyi. Oh, kalau nyanyi nanti di aja. Di mana? Ini kebetulan. Mau duduk sini apa di luar? Di sini juga nggak apa-apa. Kita duduk di sini, ya, kita nyantai aja. Silahkan minum. Aduh. Nanti aja kita minumnya. Kita diskusinya karena ini lezat sekali kalau kita berbicara masa program-program Pak Puji kan nih, program-program yang langsung menyentuh kepada masyarakat, khususnya di Kota Mataram. Kembali kita mungkin berbicara masalah sepak terjangnya Pak Puji dalam bagaimana terjun ke dunia politik, akhirnya mencalonkan diri sebagai calon DPRD Kota Mataram. Ini Dapil Kecamatan Mataram gitu ya. Dengan mungkin tentunya tidak segampang itu, mungkin pastinya banyak rintangan-rintangan yang dihadapi oleh Pak Puji sendiri. Bisa diceritakan itu Pak Puji? Ya, jadi pertama-tama saya punya niat untuk mencalonkan diri sebagai DPR. Memang tahu diri bahwa saya itu hidup bermasyarakat. Pertama-tama yang saya datang, saya sowan, saya minta restu dan saya minta petunjuk ke kepala lingkungan kita sendiri. Oh gitu. Kenapa nggak ke saya aja, Pak? Oh gitu ya? Iya. Nanti arahnya salah. Jadi nanti diarahkan jadi artis nanti. Benar. Gimana? Dari Pak Lingkungan saya diajarkan, coba minta restu ke Tuan Guru. Saya langsung ke Tuan Guru. Oke. Bro, dengan Umi, nenek, bahwa beliaunya alhamdulillah merestui. Langsung saya konsultasi ke beberapa lingkungan sekitar sebelum. Iya. Dan ke 9 lingkungan, dari mulai Pertemuan, Karangbuaya, juga kan? Presa Timur, Kebun Daya, Kebun Lauk, mana lagi? Terus ke Pakutan Permai. Jadi beberapa lingkungan sekitar dulu. Tetap konsolidasi. Ya, memang saya menghadap bersilaturahmi, kalau bisa dengan tokohnya ya kita utarakan bahwa keinginan kita. Ya itu salah satu ikhtiar kita. Dan yang kebetulan di Presa Barat ini penuh, jadi agak bulat ya, 90%, karena ada
salah satu lingkungan yang ada calonnya, sehingga saya anggap 90%. Tapi di aparat, desa aparat itu 100% dari mulai tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya, tokoh masjidnya, benar, tokoh pemudanya, benar, satu bahasa untuk mendukung saya, alhamdulillah ya. Karena dewan ini hitung-hitungan sekarang lain ya, saya tidak mengukur, tidak menghitung berapa suara harus supaya bisa. Saya tidak seperti itu, tetapi saya berupaya sebanyak-banyaknya lah. Kalau melampir alhamdulillah, kalau kurang kan bukan jodoh ya, itu ya. Gitu. Jadi saya berusaha beberapa lingkungan saya kembangkan, ke Mobidas, ke Gebang, Karanggedil, ke Majeluk, Karangsukun. Jadi sudah ada sekitar 17 lingkungan yang saya datangi. Ya, saya minta restu ya dengan program-program. Tentunya dengan program saya 3 tadi. Iya, benar. Oke lah, dari semua itu mereka sip gitu ya, mendukung, memberikan jawaban yang positif. Tapi kalau sisi internalnya Pak Puji sendiri, mungkin dari keluarga, istri atau siapa saja, kawan atau mungkin kerabat, itu mendukung nggak gitu? Pertama memang awalnya saya kan mesti sebelum ke kan istri dulu saja. Iya. Gimana gini? Awalnya istri ini tidak mendukung. Tidak mendukung. Takutnya gini Mas, dewan kan gini dan lain sebagainya, yang negatif yang dia tahu. Iya, iya. Ya. Nanti Mas repot, pertama berhubungan dengan masyarakat, kedua di dewan ada banyak masalah yang dilihat kan ya, masalah-masalah yang benar, banyak sekali dewan masalah. yang bermasalah lah ya. Iya, dewan bermasalah lah. Cuman apa enggak berat nanti. Ya gini ya, saya kasih pandangan, saya kasih yang positif, akhirnya sangat mendukung. Bahkan ada temennya yang jadi tim sekarang, jadi ada temen di salah satu lingkungan itu malah dari istri yang Mas ini ada tokoh, temen saya tokoh di sana, ini akhirnya kan berarti sudah sangat dukung gitu. Kalau keluarga yang lain mendoakan, jadi mendukung saja dan mendoakan apa jadi keinginan jalankan saja begitu ya. Anak juga mendukung. Anak juga mendukung. Oke. Yang penting kalau udah istri mendukung, kita jalani. Ya itu tadi salah satu doa istri itu ya, keberhasilan kita. Benar. Kita doa yang terbaik dari istri. Tapi kalau seandainya waktu itu istri nggak mendukung, bagaimana? Keras untuk tidak? Ya, saya rasa itu pertimbangan yang sangat harus kita pertimbangkan kalau itu nggak mendukung. Oke, ini kan panggilan apa namanya, ada dilematik nanti yang terjadi. Pasti, istri nggak mendukung, yang lain mendukung gitu. Kan mendukung seperti kita nggak enak-enakan dengan istri, nggak enak perasaan itu nggak bisa saya. Saya itu punya sifat gini, nggak bisa marah itu lama, nggak bisa. Gitu. Lama nggak bisa. Jadi kalau marah sama sampean ya, jangan marah sama saya. Ini contoh. Contoh. Wait, ada teng. Walaupun antum yang salah ya. Iya. Tapi kira-kira jaraknya berapa, setengah jam atau berapa menit? Hilang, bahkan saya yang akan besok timbul lagi gitu. Apalagi dengan istri juga gitu. Kalau dengan istri jangan sampai bermalam. Rugi kita ini. Yuk, jangan sampai bermalam, marahnya. Marahnya sampai berlarut-larut gitu ya. Di sana ya saya yang sering langsung cair itu saya. Jadi istri memang kuat, namanya nggak enak, kuat. Kalau kita yang ngerang lagi, apalagi dengan orang juga gitu. Yeah. Jadi kalau musuh, alhamdulillah mudah-mudahan tidak ada musuh, karena saya punya prinsip bahwa orang yang menzalimi kita, memusuhi kita, tetap kita rangkul. Namanya dunia usaha, pasti ada yang iri, ada yang dengki, ada yang tidak senang. Tapi alhamdulillah semua mereka yang ada salah satu orang yang betul-betul sangat menyakiti saya, tetapi saya tidak pernah sakit hati sama dia. Kita rangkul. Pasti orang itu mantannya Pak ya? Yang persaingan usaha. Persaingan usaha. Tak kira persaingan perasaan Pak. Kalau kita dapat proyek, menang proyek, ada yang iya biasalah. Tapi saya nggak pernah memusuhi dia. Benar. Oke. Saya merasa tidak punya musuh gitu. Iya benar. Tetap memaafkan gitu ya. Tetap kita luar biasa. Walaupun dia yang salah, dia yang zolimi, tetap tetap dirangkul gitu ya, karena itu yang bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau sama-sama marah kan kapan selesainya gitu ya. Benar, luar biasa memang karakter yang seperti ini yang kita cari. Kita bisa diberi iman yang kuat ya.
Tapi sampai detik ini aman-aman saja Pak dari semua dukungan segala macamnya. Wallahu alam aman dan aman. Yang jelas kita mengondisikan aman. Ya, tetap kita dalam jangka waktu menghitung hari, saya hampir setiap hari Benar. silaturahmi, konsolidasi, memaafkan. Ya. Sampai hari hanya itu Ya. strategi apa yang Bapak lakukan selama ini? Silaturahmi. Silaturahmi, tetap silaturahmi. Ya setiap hari Bang, jadwal sudah direncanakan sama tim kita untuk kemana. Silaturahmi, konsolidasi, pemantapan. Jangan sampai pas kampanye aja Bapak silaturahmi. Iya itu. Pas terpilih kelihatan enggak gitu kan? Kembali lagi bahwa kita adalah didampingi Tim gitu ya. Jadi mereka yang mendampingi kita, mengingatkan kita. Seperti itu. Menyampaikan kita. Jadi tetap bahwa kita punya tim sehingga nggak mungkin lah istilahnya untuk melupakan diri. Oke. Nah sedikit mungkin saya bertanya tentang kehidupan masyarakat kita khususnya di Kota Mataram. Itu mungkin di benak Pak Puji sendiri, bagaimana pandangan Bapak tentang kehidupan mungkin kehidupan masyarakat, apakah sudah mulai maju kah atau mungkin bagaimana? Ya memang di Kota Mataram ini secara global ya, bukan di daerah saja ya. Benar. Di NTB ini kan sudah terkenal kehidupan destinasi wisata ya. Itu dari situ yang bisa berkembang. Kalau pabrik kan belum ada. Kehidupan masyarakat tentunya dalam hal ekonomi. Memang karena belum banyaknya lapangan pekerjaan yang diandalkan kan selain destinasi wisata, pegawai negeri dan pengusaha yang ada di Kota Mataram ini kan banyak didominasi kalau pengusaha besar ya. Pengusaha besar. Dari luar. Non pribumi ya. Oh iya. Yang menjadi parah lagi sebetulnya dengan adanya marketplace ya, market internasional ya. Benar. Indomaret akhirnya kan memang itu yang kadang-kadang saya kurang setuju itu. Kalau di jalan raya, jalan utama, oke lah. Kalau ya di kampung, sangat jangan timbul itu sehingga mematikan yang lain yang gitu. Kecil. Saya punya pikiran pribadi seperti itu. Oh begitu. Silakan memang global ini kan semua bisa masuk, tetapi kayak perusahaan-perusahaan besar, market yang besar itu, jangan masuk kampung-kampung yang kecil gitu. Jadi itu juga yang yang mematikan UMKM yang ada di masyarakat kita gitu. Terutama ya toko-toko kecil ya. Benar. Ini memang saya nggak tahu bagaimana kebijakan dulu kok bisa seperti itu. Apakah tergantung kepala desanya, lingkungannya. Untuk kan harus ada izin seperti itu. Saya berharap barangkali, tapi sudah terlanjur bagaimana untuk market yang besar ya. Ya ini diangkut, dibuang gitu. Kalau bisa seperti itu gitu kan. Untuk masyarakat secara keseluruhan di Kota Mataram itu lebih bagus karena hasilkan hidrogen kan. Kalau dibandingkan kabupaten kota di NTB ini ya. Karena di Mataram adalah ibu kota, banyak kegiatan, jadi beberapa hal lebih maju dibandingkan dengan daerah-daerah di NTB ya. Iya benar. Jadi memang Kota Mataram ini sebetulnya pemimpinnya juga bagus, jadi welcome siapa saja, jadi tidak anti sosial budaya dan adat ya, jadi semua bisa masuk kan. Welcome lah gitu ya. Welcome dari masyarakat, terus pemeluk agama, pemeluk adat, semua kan welcome di Kota Mataram ini. Benar. Dan Kota Mataram kan sangat aman juga untuk berbisnis, untuk berdomisili. Jadi kehidupan Kota Mataram tentunya di wilayah Kota Mataram tentunya sebagai contoh daripada kabupaten kota yang lain. Oke, dan itu memang harus terus dikawal gitu Pak ya. Harus dikawal dan ada barangkali dimajukan apa yang menjadi bisa masyarakat Mataram ini maju apa kira-kira kan. Ada konsep-konsep gitu ya. Ya itu. Memang hal yang sangat istimewa. Kita bisa mendapat informasi yang cukup bagus dari Bapak kita, Pak Puji Raharjo, salah satu calon tentunya,
yang mendedikasikan diri untuk berbakti kepada masyarakat, khususnya di Kota Mataram gitu ya. Dengan niat tentunya membangun semua kayak 3 hal tadi itu, mungkin kesehatan, pendidikan, dan UMKM ini yang perlu. Karena kita tahu sendiri kan masyarakat kecil kita banyak punya potensi, tapi pengembangannya yang belum. Dan kita perlu membantu itu, dan itu akan diperjuangkan oleh Pak Puji sendiri. Kalau seandainya berada di parlemen nantinya, saya tunggu itu. Wah. Mohon doa dan dukungan semua masyarakat, khususnya di Kota Mataram, di Kecamatan Mataram, khususnya umum Kota Mataram. Mudah-mudahan Allah bisa meridhoi saya duduk di parlemen, di DPR Kota Mataram, di Jalan Lingkar, supaya kami bisa lebih berbuat banyak dan bermanfaat bagi masyarakat umumnya di Kota Mataram, khususnya di Kecamatan Mataram. Asal jangan cuman wacana aja Pak ya. Terpilih hilang. Kemudian apalagi terpilih hak masyarakat dijual. Kemudian kena UTT. Kita hindari, karena memang di parlemen di sana bukan saya nyari uang saja. Jadi yang terlebih bisa bermanfaat bagi masyarakat. Itu yang utama. Kalau nyari uang, kami punya profesi. Profesi sendiri itu sudah ada. Karena kewajiban memakmurkan atau mengusung aspirasi. Bermanfaat bagi masyarakat tadi, aspirasinya, dan memperjuangkan ke masyarakat. Itu harapannya Pak Puji ya. Ya mudah-mudahan terkabul lah, mudah-mudahan terlaksana dengan lancar, mudah-mudahan tercapai, dan apa yang menjadi keluhan masyarakat bisa berikan solusinya oleh Pak Puji sendiri, atau mungkin oleh calon-calon yang lain. Terima kasih banyak Pak Puji, senang sekali rasanya kita bisa berkunjung di sini. Sama-sama. Dan sangat luar biasa karena kita tidak bisa berkaraoke ria. Sama, nanti kalau saya sudah connect kabel-kabelnya, saya undang berkaraoke. Ternyata kendalanya ada di kabel. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih atas kunjungannya. Ini yang bisa kita gali dari Pak Puji. Mungkin nanti kedepannya kita bisa berkunjung kembali, kalau bisa diizinkan, kita akan lebih dalam seberapa niatnya Pak Puji. Mudah-mudahan kalau kita duduk di sana, setelah duduk kita boleh. Mulai lagi nih. Siap. Itu mohon dukungan dan doanya. Amin. Insyaallah. Dukungannya dan coblosannya. Oke, yang terpenting adalah niat, ada trust di masyarakat, itu yang pasti jalannya akan ke sana. Makasih banyak Pak Puji. Terima kasih. Yuk, di kamera. Yuk, ini ya. Alhamdulillah. Kado jurus selapu aman, kan? Di lampak-lampak, lelah, langsung di mobil. Aman aja, begelak dulu. Lelah gak tidak ngeraos nih.